Hai, teman-teman, gua mau review nih, mau cerita pengalaman gua yang terselamatkan nggak jadi beli iPhone dari Shopee, ya. Ini akhirnya beli di counter nih. Tapi gue beruntung banget, gue kayak diselamatin gitu. Jadi gue dua kali nih ya, dulu beli Infinix pas transaksi, tahu-tahu pembayaran gagal. Tapi gue nekat, gue maksa dua tiga kali percobaan akhirnya bisa. Tapi ternyata selang 3 hari abis gue beli, ternyata turun harga cuy, dari 28 jadi cuman 26, dan promo di shop-shop jadi cuman 23 24 gitu. Padahal itu gue udah dikasih petunjuk gitu kan sama Allah buat nggak check out. Nah ini juga kemarin gue benar-benar kepikiran mau beli iPhone 11 128 giga WiFi only. Emang cuman buat kamera doang ya, buat konten. Tapi gue lagi-lagi diselamatkan. Pembayaran gagal lagi guys. Akhirnya pas kemarin gue kebetulan lagi ke arah Jambu 2, gue mampir ke Bogor ya. Gue keliling-keliling dah, ya kan. Gue keliling-keliling, dapet di luar atau melebihi ekspektasi yang gue cari. Gue nyarinya iPhone 11 128 WiFi only dengan budget 3,5 ya kan, karena di Shopee kan 3,2 rata-rata ya, 3,2 WiFi only. Ini gue dapet iPhone 11 Pro Max 256 tapi tetap WiFi only ya. Harganya berapa? Nih gue mau jujur apa mau bohong ya? Soalnya mau buat gue jual lagi nih. Oke, jadi ini jujur aja ya. Gue ditawarin 4,5. Akhirnya gue tawar-tawar-tawar, mentok di 43. Tapi nanti gue jual nggak segitu ya. Anggap aja lu nggak tahu, nggak denger. Karena pasarannya untuk di Shopee aja itu 5,5 ya, 5,5 juta itu. 256 giga WiFi only. Nah, tapi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Gini, jadi kalau di Shopee itu gue ngubek-ngubek ya, ratingnya itu nyaris nggak ada yang sempurna tokonya. Rata-rata banyak atau ada juga yang rating negatif. Karena apa? Karena ya udah tahu nggak ada email yang sempurna, apalagi Inter ya. Dia tetap beli yang pakai email. Ya udah paling cuma sebulan 3 bulan, abis itu dia komplain. Udah nggak bakal awet dah kalau email suntikan, email becuk, bohong-bohongan harga segitu nggak bakal. Jadi mendingan lu beli sekalian WiFi only kalau emang buat ngonten di rumah doang gitu ya, kayak gue gini. Nah, terus juga banyak rating positif, tapi sebenarnya dia nggak tahu kalau LCD-nya itu KW. Terlihat dari bezelnya yang tebal ya. Jadi kalau yang KW itu kan bezelnya tebal banget, beda sama yang ori. Itu yang pertama. Bezel itu banyak yang nggak ngeh. Tapi kalau yang paham itu dia pasti ngasih rating jelek. Ini KW LCD-nya gitu kan, dari warnanya beda. Mungkin buat orang yang belum pernah punya iPhone nggak berasa, tapi kalau yang udah lama pegang iPhone mungkin pasti berasa dari sensitifnya, dari frame rate layarnya, dari pokoknya karakter warnanya. Gue kasih tahu ya untuk beberapa ciri-ciri LCD KW. Yang pertama, bezelnya itu lebih tebal daripada ya lu lihat aja gambar-gambar iPhone ori di Google gitu ya, dia lebih tebal dari officialnya. Yang pertama. Yang kedua, warnanya tuh agak kebiruan atau keunguan. Terus kalau dilihat dari samping dia agak nggak kelihatan keunguan atau gitu. Dan ini gue dapetnya original. Ini karena pakai tempered glass yang burem ya, bonusan. Jadi di berbagai sisi dia akan sama warnanya. Oke, terus juga dia agak warm, menguning. Memang karakternya warm kalau di iPhone itu. Kalau lo dapet yang putih banget kayak handphone Oppo, Vivo gitu ya, itu bisa dipastikan itu KW, warnanya agak kebiruan atau agak keunguan. Bahkan kemarin di counter itu ada yang beli dan penjualnya jujur sama gue ya, LCD-nya tuh di bawahnya agak kehitaman ya, kayak vignette-nya editor edit foto, agak kegelapan di bawahnya. Terus juga warnanya agak kebiruan. Itu dia bilang ini emang udah KW LCD-nya gitu kan, udah gantian. Tapi untuk ini dia bisa jamin belum pernah bongkar. Dan bener, pada saat gue minta colok di Trio Tools, jadi boleh tuh sama dia, sama penjualnya, iya colok Trio Tools dijamin. Gue lihat charging time-nya itu 1.500 kali. Oh,
Loh, kan itu jelek bang, kenapa lu ambil? Justru itu yang gue cari ya, meskipun ini baterai health-nya 89 kalau nggak salah ya. Kita lihat baterai health. Iya, jadi banyak tuh di review-review dia seneng banget tuh dapat BH-nya 100%, wih 90-an. Oh, padahal itu lu dibohongin. Ya masa handphone udah keluar 3 tahun lalu, second baterainya masih 100%, 90-an, terus charging time-nya masih puluhan. Itu bohong banget. Lu jangan mau dibegoin gitu loh. Udah pasti suntikan itu, udah digantian. Dan ini 1500 kali, dan ini baterai health-nya di 89. Nah, ini masuk akal buat gue. Terus dia skornya sih memang 97 ya, karena memang baterainya maaf ya, baterainya tapi pada saat di Trio Tools berapa 79. Gara-gara kemarin habis di riset terus langsung diupdate pas sudah jadi, karena gue mau memastikan ini bukan bypassan, terus nggak nyangkut akun iCloud, jadi langsung gue riset dan update. Pas di Trio Tools nggak sinkron gitu, di handphone 89, di Trio Tools 79, tapi semuanya 100%. Dan gue cek bener-bener karena gue juga pernah COD iPhone itu sampai 3 kali gagal, dan akhirnya ketemu yang benernya. Terus juga pernah beli online juga ternyata ketipu juga, LCD-nya KW, pokoknya macam-macam lah. Tapi memang perlu dimaklumi apa fisiknya tuh baret. Tapi di sini baretnya bukan baret bocil ya, dia kayak baret jamur sama baret kena casing atau kena holder, atau kena apa cooling fan cooler ya, bukan kegetok. Nah, yang pasti ini yang gue harapin, memang nggak apa-apa lecet nggak apa-apa wifi only, tapi LCD ori, speaker, kamera dan lain sebagainya itu gue coba di sana sampai 2 jam kali gue di sono nyoba segala macem ya. Dan ini ya kamera dia memang agak warm, layarnya sih sebenarnya. Jadi pada saat lu rekam bikin konten di iPhone memang warm, tapi nanti pada saat dioper ke medsos atau media lain, lu lihat dari laptop, lu lihat dari handphone lain, itu warnanya normal, bersih-bersih aja. Ya emang tipikal, gue juga sebelumnya kan pernah dari iPhone 5, 6s, 7, X ya, gue udah dari dulu pengguna iPhone juga ya kan. Dan ini gue bisa pastikan bismillah memang belum pernah bongkaran dari Trio Tools, sama dari experience gue ngecek segala macamnya, sensitivitasnya. Terus baterai ini gue ngecas semalam 100% di mana sih? Oke, ini ya. Jadi udah 3 jam 50 menit. Screen on time-nya ini 69%. Jadi terakhir malam tuh 100% ya. Udah setting, udah upload konten di Facebook nih kan, kamera Facebook, TikTok. Nah, ini gue emang buat konten ya kan, cuman edit belum. Gue mau penasaran dan make sure seberapa bagus langsung dari kamera tanpa dilalui oleh CapCut atau editor lain. Gitu guys. Jadi hati-hati kalau lu yang lagi berniat beli iPhone di Shopee dengan harga-harga yang ya lu mungkin paham tuh, ada SIM stick, WiFi only, ya kayak gitu kan, becuk apa segala macam. Itu kalau harganya tuh rata-rata kayak iPhone XR 2,6an, iPhone 11 3,2an, iPhone 12 4 jutaan. Nah, itu udah pasti nggak beres dah ya. Jadi yang review positif itu kebanyakan dia yang kurang ngerti sama iPhone ya. Yang kedua, orang yang buzzer. Mungkin kalau lu baca lu pernah baca nggak komennya atau reviewnya tuh bahasanya baku, bahasanya kayak terjemahan maksa dari bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu ketahuan banget itu bayaran, itu terlalu baku, translator banget ya. Terus juga hati-hati nih kalau ada deskripsi dari toko yang nggak boleh
ngasih rating bintang 1, kalau enggak garansinya gugur. Wah, itu udah nggak benar itu. Itu udah niat jelek itu. Jadi lu harus rating bagus dulu supaya katanya garansinya bisa aktif. Dan ternyata setelah gue baca-baca, rata-rata garansinya sistem manual cuy. Jadi lu kirimnya nggak melalui pusat komplain atau keluhan CS Shopee, bukan. Lu kirim manual gitu. Aduh, bahaya banget, parah. Jadi udah gue bilang stop, nggak perlu lu jadiin tuh beli di sana gitu ya, untung-untungan dan kebanyakan gagal. Dan anehnya juga gue cari-cari konten di YouTube, jarang banget orang yang review hasil beli di Shopee yang batangan-batangan nggak jelas inter gitu. Rata-rata ya adalah dikit-dikit, tapi kebanyakan udah pada komplain. Ada yang udah katanya error kameranya, error mic-nya udah mati, ada yang emailnya baru sebulan udah blokir, padahal di situ garansinya katanya lifetime, seumur hidup. Ya kan udah bohong itu. Oke, gue ngoceh-ngocehnya mungkin kepanjangan. Nanti setelah 3 bulan baru akan gue review full ya. Karena apa? Karena sebenarnya gue lagi males ngedit. Karena YouTube gue kena ini dismonet. Gue ngikutin suhu, dia buka member VIP ya kan, diajarin trik-trik, gue ikutin. Terus juga ya menunya dari YouTube semua, nggak ada yang gue download ilegal, nggak ada yang pakai aplikasi bajakan. Tapi ternyata gue kena dismonet. 3 bulan, 8 November baru gue bisa ngajuin reapply lagi. Jadi ya saat ini gue ngoceh-ngoceh dulu aja, kayak akunnya siapa? Channelnya Watch ya. Channel Watch tuh sambil bacot-bacot aja deh. Kayak gitu lah, ngobrol santai. Oke, itu aja yang mau gue ingetin ke teman-teman. Udah urungkan niat kalau lo beli Shopee yang model harga kayak gitu, yang iklannya pun itu biasanya cuma satu toko loh. Satu toko tapi dia bikin akun cloningan banyak di Shopee. Sebenarnya kirimnya dari dia juga ya. Terus banyak banget affiliate yang live, dia listnya toko tersebut itu sebenarnya bukan toko mereka. Itu kan dia cuma ngafiliate doang. Dia nggak tahu tuh tokonya di mana, service centernya gimana, kualitas barangnya gimana. Dia cuma ngelingin produk doang gitu loh. Jadi udah leh, nggak jelas beli iPhone yang model begitu di Shopee. Oke, nabung aja dikit dulu atau cari di offline ya, dengan harga alhamdulillah gue dapat rezeki anak soleh. Yang pertama gue diselamatin, gak jadi beli di Shopee. Yang kedua gue dapat di atas ekspektasi ya, meskipun fisiknya jelek tapi daleman dan overall oke. Tinggal tutup casing, cakep ya kan. Sip, bismillah lah, semoga konten gue makin rame dengan pakai iPhone ini. Beda emang, medsos edit enak banget, cepet banget ini. Nggak kayak si Xiaomi ini banyak banget bug di mana-mana, terutama di medsosnya. Parah lah, nggak nyaman. Oke, terima kasih. Semoga kalian selalu murah rezeki dan tercapai semua yang kamu inginkan, terutama yang memimpikan gadget-gadget idaman. See ya.